Halo teman-teman, kali ini saya akan kembali mencoba mempersembahkan sebuah partai yang cukup menarik, di mana permainan ini dimainkan oleh Grandmaster Mikhail Tal yang melawan Svein Johannessen. Pertandingan berlangsung pada tahun 1959 di Riga. Di partai ini, Mikhail Tal bertindak sebagai putih dan Johannessen sebagai hitam tentunya. Kita langsung saja ke permainan. Talk membuka permainan dengan pion ke D4, mengontrol petak sentral. Ini adalah sebuah pembukaan gambit menteri, pembukaan yang cukup populer. Kuda menteri F6, pion maju ke C4, mencoba menguasai papan tengah permainan. Pion hitam ke C6, mencoba memberikan perlawanan. Kuda ke C3, menjaga penetrasi di petak D5. Pion maju ke D5, mencoba menawarkan pertukaran pion. Tawaran diabaikan dengan kuda ke F3, masih mencoba menguasai papan tengah permainan. Dijawab dengan pion ke G6. Tal gajah gelap ke F4. Namun di sini komputer mengatakan ini adalah langkah yang kurang tepat, dan komputer menyarankan adalah pion C kali pion D5. Dan di sini pertukaran pion terjadi. Gajah baru naik ke F4, kuda hitam ke C6, pion ke E3 membuka lajur gajah terang. Kuda H5 menekan gajah, gajah ke E5, pion F6, gajah ke G3, pion E6, dan gajah terang ke D3, persiapan rokade tentunya, serta untuk menghindari gajah gelap ke B3 yang berusaha mengepin kuda. Dan terlihat posisi putih cukup unggul karena perwira putih sudah naik ke petak penyerangan. Kita kembali ke partai aslinya. Gajah gelap ke F4, gajah ke G7, persiapan rokade, pion E3 membuka lajur gajah, hitam rokade terlebih dahulu, gajah ke E2, persiapan rokade juga. Pion C5 mencoba menawarkan pionnya. Penawaran diterima, pion kali pion. Menteri ke A5 menyerang pion C5 dan sekaligus mengepin kuda. Putih rokade sekaligus mengaktifkan kudanya. Pion D kali C4 terlebih dahulu, dibalas putih gajah kali pion, dan menteri kali pion C5 sekaligus menekan gajah. Kuda ke E5 melindungi gajah sekaligus menekan pion F7. Dijawab gajah menteri ke D7 menyerang kuda. Dan di sini Mikhail Tal melakukan penetrasi serangan yang cukup membuat kita bingung, yaitu gajah kali pion F7 skak, mencoba menukar kualitas kedua perwiranya dengan satu benteng dan satu pion. Secara matematis ini adalah nilai yang cukup sebanding, di mana kuda dan gajah masing-masing bernilai 3 poin, sedangkan benteng adalah 5 poin dan pion adalah 1 poin. Di sini, apabila hitam masih membutuhkan bentengnya dan menolak pertukaran, maka raja bisa ke H8, kuda ke D3 menyerang menteri, menteri ke F5, dan gajah ke C4, dan putih unggul pion dan posisi. Oke, jadi di partai aslinya adalah hitam menerima penawaran putih, yaitu benteng kali gajah. Kuda pukul benteng, dan raja pukul kuda kembali. Terlihat posisi hitam unggul 1 perwira. Talk melanjutkan serangan dengan menteri ke B3 skak, raja ke F8. Talk benteng ke C1 mencoba menyerang menteri, dijawab dengan pion A6, dan ini adalah langkah yang salah. Engine menyarankan yaitu untuk menteri ke B6 untuk pertukaran karena hitam sudah unggul 1 perwira. Kembali ke permainan. Talk benteng ke D1. Sebenarnya ada langkah yang lebih bagus, yaitu dengan kuda ke E4 menyerang menteri 2 kali. Semisal menteri ke A5, maka kuda ke D6, persiapan menteri ke F7 skakmat. Pion tentu memukul kuda dan gajah kali pion skak. Raja hanya bisa ke E8, menteri ke E6 skak. Raja ke D8, menteri ke E7 skakmat. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Menteri hitam ke A5 dan Talk menteri ke C4. Menteri hitam ke F5 dan Talk pion H3 mencoba membuat petak pelarian raja. Hitam kuda E8, kuda putih ke D5. Menteri hitam ke E6 masih mencoba mengejar menteri putih. Menteri menghindar ke B4, pion maju ke D5.
Komputer menilai ini adalah langkah yang salah karena meninggalkan penjagaan pion pada petak C6. Tark memanfaatkan kesalahan itu dengan benteng ke C6. Terlihat ini adalah sebuah benteng yang gratis, namun sebenarnya adalah tidak. Coba seandainya benteng ini dipukul balik oleh menteri, maka menteri akan memukul pion E7 skak, raja ke G8, menteri kali kuda skak, raja menutup, dan kuda ke E7. Skak raja dan menteri, raja ke G7 dan kuda pukul menteri. Sudah dipastikan hitam akan KO dalam beberapa langkah saja. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Jadi menteri harus ke F7, kuda ke C7 menawarkan pertukaran kuda. Hitam jelas menerima dan kuda tentu dipukul balik oleh benteng. Menteri ke E6, benteng ke C1 menumpuk di file C. Dan di sini hitam melakukan kesalahan dengan kuda berpindah ke B6, mengakibatkan pion E7 diserang 2 kali oleh putih. Di posisi ini, engine menyarankan raja ke F7, benteng ke C6 menyerang menteri, pion A5 menyerang balik menteri, menteri ke D2, menteri pukul pion A2, benteng kali gajah, benteng kali benteng, dan kembali benteng memukul benteng. Kuda menghindar ke F6, menteri ke E2, menteri D5, benteng B8, menteri C4, menteri kali menteri, dan pion kali menteri. Terlihat di posisi ini, hitam cukup memberikan perlawanan. Kita kembali ke partai aslinya. Jadi, benteng kali pion, kuda D5 serangan garpu menteri dan benteng. Benteng pukul menteri skak, kuda kali menteri. Gajah ke D6, double attack raja dan kuda. Raja ke F7 menyerang benteng. Benteng ke E7 skak, raja ke G8, benteng E8 skak, raja ke F7, benteng E7 lagi skak, raja ke G8, gajah kali kuda, gajah berpindah ke F5, pion E4, gajah kembali mundur ke C8, benteng ke E8 lagi skak, raja ke F7, benteng kali gajah, benteng kali benteng, dan benteng pukul benteng kembali. Dan di posisi ini hitam pun menyerah. Dan di sini pun hitam menyerah ya. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik, bukan permainan ini yang dimainkan oleh Grandmaster Mikhail Tal? Mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada saran dan komentar, bisa langsung saja ke kolom komentar. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.